Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan sebagai anak bangsa bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan kebudayaannya, akan kulturalnya, sehingga kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, tentunya saat ini saya sendiri menjabat atau sebagai anak bangsa yang bangga terhadap negaranya, izinkanlah saya untuk mempresentasikan sebuah poster yang dimana poster ini menggambarkan betapa kayanya, betapa banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki 38 provinsi saat ini. Tentunya dari 38 provinsi memiliki banyak kebudayaan, memiliki banyak kultural, memiliki banyak sumber daya, terutama sumber daya kebudayaannya yang tentu memberikan nilai kekayaan bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya dari banyaknya kekayaan kebudayaan yang dimiliki Indonesia tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia itu sendiri, melainkan kebudayaan itu bisa mendatangkan devisa, bisa mendatangkan suatu keuntungan bagi bangsa Indonesia, yaitu kita bisa dikenal oleh dunia, kita bisa mengundang turis-turis mancanegara untuk hadir ke negara kita. Dan pada saat turis itu datang ke Indonesia, kita bisa memperkenalkan, kita bisa mempromosikan kebudayaan kita yang begitu kaya. Dan itu sudah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bahwa kita sebagai anak bangsa harus mempromosikan kebudayaan, adat istiadat bangsa Indonesia yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita kepada kita untuk dikenalkan ke khalayak dunia. Tentunya masyarakat majemuk atau masyarakat kultural ini tidak lepas dari pelajaran sosiologi. Mengapa pelajaran sosiologi? Karena di sosiologi kita mempelajari bagaimana masyarakat majemuk, masyarakat multikultural itu bisa hadir di Indonesia. Dan pastinya setiap ilmu pengetahuan itu perlu yang namanya suatu fakta. Maka izinkanlah saya untuk membacakan suatu definisi mengenai masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang memiliki dua atau lebih tatanan sosial yang saling berdampingan tanpa unsur politik. Masyarakat ini dipersatukan oleh sistem nasional dengan aturan paksa dan norma-norma. Di mana kita ketahui sendiri bahwa masyarakat Indonesia saat ini, terutama adat istiadatnya pasti ditentukan oleh norma adat istiadat. Di mana aturan ini tentu dipergunakan untuk membawa kebaikan bagi kebudayaannya itu sendiri. Yang kedua, dari Dr. Nasikun, beliau memaparkan bahwa masyarakat multikultural adalah keseluruhan dari banyak elemen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, di mana di dalamnya ada banyak unsur kepentingan seperti ras, suku, dan juga agama. Yang dimana kemudian mereka berkumpul dalam suatu kesatuan yang organik, di mana mereka bersatu. Perlu kita ketahui bahwa budaya-budaya di Indonesia itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Akan tetapi, hal semacam ini jangan kita jadikan suatu tantangan, dijadikan suatu masalah, karena inilah yang dimana dari berbagai macam-macam ras, suku, dan juga agama itu mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia yang memiliki berbagai keberagaman. Dan tentunya adalah yang terakhir, definisi dari Dr. Fay. Beliau memaparkan bahwa masyarakat multikultural adalah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan dan juga perbedaan kebudayaan. Di sini kita perlu mengakui dan juga memberikan penghargaan dan juga tentunya bangga dengan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Tentunya di antara kekayaan yang sudah saya paparkan tadi, tentunya ada tantangan yang harus kita hadapi dari perbedaan kebudayaan ini. Pertama, tentunya adalah konflik. Yang dimana
dikarenakan terjadi perbedaan kebudayaan yang ada di Indonesia, tentu akan menghasilkan berbagai macam konflik. Karena konflik sendiri salah satu faktornya adalah disebabkan oleh perbedaan kebudayaan. Dan itulah mengapa dari berbagai macam perbedaan kebudayaan ini bisa terlahir suatu konflik. Dan juga tentu ini harus diminimalisir dengan kita bergandeng tangan, kita bersatu padu, dan kita harus bangga. Seperti yang ada di poster ini, bagaimana berbagai macam kebudayaan, berbagai macam adat istiadat tercerminkan di poster yang sudah saya buat. Dan tentunya ada beberapa konsekuensi. Di mana kita harus hilangkan konsekuensi ini, yaitu yang pertama adalah primordialisme. Tentu kita semua sudah tahu bagaimana primordialisme itu bisa lahir di Indonesia. Dan di mana primordialisme dapat diartikan sebagai ikatan seseorang yang dibentuk sejak lahir, seperti ras, suku, bangsa, dan juga klan. Nah, di mana kita nggak boleh bukan terlalu bangga, maksudnya adalah kita tidak membanggakan kebudayaan lain dan hanya mementingkan kebudayaan kita sendiri. Dan yang kedua adalah etnosentrisme, yaitu fanatisme yang berlebih. Ya, inilah lebih expert dari primordialisme etnosentrisme ini. Ya, dimana ini juga wajib kita hilangkan, di mana kita tidak boleh menganggap budaya kita itu lebih tinggi daripada budaya lain yang ada di Indonesia. Gitu. Jadi kedua sikap ini perlu kita minimalisir. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan, akan tetapi kita perlu meminimalisir sikap primordialisme dan juga etnosentrisme ini. Lalu, tentunya apa yang sudah saya paparkan tadi tidak terlepas daripada faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masyarakat multikultural dan juga masyarakat majemuk seperti yang saat ini sedang saya paparkan. Yang pertama adalah keadaan geografis. Yang pertama ada keadaan geografis. Mengapa keadaan geografis? Karena Indonesia sendiri merupakan negara yang menjadi jalur perdagangan dunia. Dari sejak zaman kolonialisme, bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah disebabkan keadaan geografis itu sendiri yang merupakan jalur perdagangan, yang mana yang sudah kita ketahui bahwa bangsa kolonialisme datang ke Indonesia itu melalui jalur laut dan bisa sampai ke Indonesia karena letak Indonesianya yang strategis. Dan faktor yang kedua yang mendukung pernyataan sebelumnya adalah faktor sejarah, yaitu perdagangan. Dari jalur laut tersebut, maka terciptalah interaksi antara bangsa kolonialisme dan juga bangsa Indonesia pada saat itu. Maka kita masukkan faktor sejarah atau faktor perdagangan. Dari faktor sejarah atau perdagangan, kebudayaan Indonesia itu tidak lahir begitu saja, melainkan faktor yang ketiga. Kita masuk faktor yang ketiga, itu pengaruh kebudayaan asing. Dari faktor perdagangan, dari kolonialisme yang datang ke Indonesia, tentu ada pengaruh kebudayaan asing yang bisa kita rasakan sampai saat ini, yaitu budaya-budaya yang ada di Indonesia itu tidak lahir begitu saja, melainkan banyak pengaruh dari faktor internal maupun eksternal. Salah satunya adalah pengaruh kebudayaan asing. Yang kedua yang mencerminkan suatu masyarakat majemuk adalah kondisi iklim. Kondisi iklim yang berbeda melahirkan suatu perbedaan mata pencaharian masyarakat Indonesia, dan di mana itu menjadi ciri khas bangsa Indonesia sendiri. Dari kondisi iklim yang berbeda, dari cuaca berbeda, tentu melahirkan suatu perbedaan mata pencaharian. Kita bisa ambil contoh, masyarakat pinggir pantai tentu akan bermata pencaharian sebagai nelayan, dan juga masyarakat pegunungan tentu mereka rata-rata bekerja atau bermata pencaharian sebagai petani atau berkebun. Dan itu mencerminkan suatu masyarakat yang majemuk, di mana masyarakat majemuk itu yang sudah saya paparkan dalam definisi tadi adalah suatu perbedaan yang ada di Indonesia ini. Maka kesimpulannya dari poster yang sudah saya buat adalah masyarakat kita perlu bangga dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan juga tentunya dari poster yang sudah saya buat ini, mari
kita lestarikan kultural kemajemukan dan juga semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tentunya dari saya sendiri, apa yang sudah saya paparkan tadi, dari berbagai macam perbedaan yang ada, dari berbagai macam kekayaan Indonesia, tentu dengan Tuhan yang sudah memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kita melahirkan suatu konflik yang akan menimbulkan perpecahan, melainkan kekayaan, melainkan perbedaan yang Tuhan anugerahkan kepada bangsa Indonesia, menjadikan kita semakin bangga, menjadikan kita semakin menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Dan tentunya di zaman globalisasi saat ini, kita perlu memfilter, menyaring budaya-budaya yang masuk ke Indonesia agar budaya-budaya yang sudah ada di Indonesia tidak luntur dan juga tidak tergusur dengan kebudayaan-kebudayaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Demikian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku anak bangsa, yang dimana tentu saya akan tetap terus bangga dengan budaya, kekayaan yang dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.